Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Feby Oktaviani dengan nomor NIM 18230065 Prodi Akuntansi akan menampilkan sebuah tugas akhir akuntansi keuangan lanjutan 2 dengan studi kasus kunjungan melonjak 70% Transmart pastikan stok barang aman. Akibat pandemi virus corona juga mengubah perilaku masyarakat di Indonesia dalam berbelanja. Menurut riset Nielsen menyatakan sejak diberlakukannya imbauan tinggal di rumah untuk mencegah penyebaran virus, sekitar 30% konsumen berencanakan untuk lebih sering berbelanja secara daring atau online, dan sisanya memilih untuk berbelanja offline namun tetap dengan sesuai protokol kesehatan. Nielsen juga mengungkapkan bahwa masyarakat Indonesia jadi lebih cenderung berbelanja di pasar modern, seperti hipermarket atau supermarket dari konsumen kelas bawah hingga atas. Dari artikel detik.com, Vice President Corporate Communication Transmart Carrefour Satria Hamid mengungkapkan tercatat peningkatan lonjakan konsumen yang datang ke Transmart Carrefour sekitar 60-70% dari normal kunjungan harian rata-rata dari biasanya yang 10.000 per hari, dan ini hanya Transmart Carrefour wilayah Jabodetabek. Pengertian transaksi persediaan antar perusahaan. Transaksi antar perusahaan terdapat berbagai macam, misalnya dalam transaksi jual beli persediaan, obligasi, dan transaksi atas aset tetap. Transaksi persediaan barang dagang timbul karena unit pembelian lebih besar daripada unit yang dijual. Laporan keuangan konsolidasi persediaan terjadi dalam dua laporan, yaitu laporan laba rugi sebagai biaya atau kontrabiaya atau pendapatan, dan laporan neraca sebagai harta. Pencatatan bentuk transfer persediaan perusahaan. Yang pertama, transfer biaya perolehan. Membuat satu ayat jurnal saat menghasilkan keuntungan dan kerugian untuk menghilangkan harga pokok dan pendapatan penjualan yang dicatat oleh penjual antar perusahaan, sehingga menghindari pencatatan yang lebih tinggi dari jumlah normal. 2. Transfer dengan keuntungan dan kerugian. Pendapatan diakui saat pendapatan diperoleh harus berasal dari pihak luar selain perusahaan itu sendiri. Pendapatan tidak akan diakui jika pendapatan tidak diperoleh dari pihak luar. Eliminasi kertas kerja mempunyai tujuan, yaitu pertama, menghilangkan pendapatan dari harga pokok penjualan dan dari penjualan. Kedua, eliminasi neraca atas keuntungan dan kerugian dari penjualan yang direalisasikan oleh pihak luar. Terdapat dua cara, yaitu sistem perpetual atau perpetual inventory method dan periodic inventory method. Profil perusahaan PT Carrefour Indonesia. Carrefour ialah sebuah kelompok supermarket internasional berkantor pusat di Perancis. Carrefour adalah kelompok retail kedua terbesar setelah Walmart. Gerai Carrefour pertama dibuka pada 3 Juni 1957 di Annecy di dekat sebuah persimpangan, atau Carrefour dalam bahasa Perancis. Kelompok ini didirikan oleh Marcel Fournier dan Louis Dufresne. Hingga kini, gerai pertama ini adalah gerai Carrefour terkecil di dunia. Kelompok Carrefour memperkenalkan konsep hipermarket untuk pertama kalinya, sebuah supermarket besar yang mengombinasikan department store atau toko serba ada. Mereka membuka hipermarket pertamanya pada 1962 di Saint-Geneviève-des-Bois, dekat Paris, Prancis. Pada tahun 1999, bergabung dengan Promodes Carrefour dan menjadi pemimpin bisnis retail di Eropa, perusahaan terbesar kedua di seluruh dunia. Selama 40 tahun, Carrefour telah tumbuh menjadi salah satu terkemuka di dunia, kelompok distribusi di dunia pengecer dan di Eropa. Saat ini, Carrefour mengoperasikan 4 format toko utama, yaitu hipermarket, supermarket, toko diskon, dan kenyamanan. Grup Carrefour saat ini memiliki lebih dari 12.500 toko perusahaan, baik yang dioperasikan atau waralaba. Carrefour saat ini beroperasi di 3 pasar utama, yaitu Eropa, Amerika Latin, dan Asia. Dengan hadir di 29 negara, lebih dari 52% omset Carrefour berasal dari luar Prancis. Carrefour melihat potensi kuat untuk pertumbuhan internasional lebih lanjut di masa depan, terutama di pasar nasional besar seperti Cina, Brazil, Indonesia, Polandia, dan Turki. Dimanapun berada, Carrefour selalu secara aktif berkomitmen untuk mempromosikan pembangunan ekonomi lokal. Karena kegiatan eceran di Carrefour berhubungan dengan konsumen secara langsung, maka
Perekrutan lokal Carrefour secara konsisten menekankan pada pelatihan manajemen dan staf pada pekerjaan dimanapun mereka bekerja. Biasanya, kelompok Carrefour akan menjadi salah satu perusahaan swasta terkemuka. Carrefour hadir menjadi sahabat berbelanja keluarga di Indonesia sejak 1958. Sejak tanggal 19 November 2012, Carrefour di Indonesia sudah dimiliki 100% sahamnya oleh PT Corp. Seiring dengan pergantian pemegang saham tersebut, nama perusahaan berubah menjadi PT Trans Retail Indonesia dari sebelumnya PT Carrefour Indonesia, hingga brand Carrefour berubah menjadi Transmart Carrefour. Hingga saat ini, terdapat 13 gerai Transmart dengan konsep one-stop shopping yang telah memiliki area khusus untuk mom and baby, electronic crop, fashion, home living, fresh, bread shop, dan juga agrikories. Dari gerai tersebut terdapat 4 gerai Transmart dengan konsep yang lebih premium dan lifestyle, di mana konsep tersebut digabung dengan area entertain, yaitu area bermain keluarga, Kids City atau Mini Trans Studio. Permasalahan yang terjadi pada Transmart Carrefour. Pada awal Maret 2020, pemerintah resmi mengumumkan virus corona telah masuk ke Indonesia setelah 2 warga negara Indonesia atau WNI positif terjangkit corona yang menyebabkan masyarakat panik dan melakukan aksi borong sembako atau panik buying untuk memenuhi kebutuhan sebelum dikeluarkan pemerintah lockdown atau tetap di rumah. Akibat semakin banyaknya yang terjangkit corona, sehingga menyebabkan retail modern, swalayan, hingga minimarket mengalami lonjakan pembeli dan dikhawatirkan dapat menyebabkan kelangkaan persediaan barang-barang pokok seperti sembako. Salah satu retail yang paling banyak diburu masyarakat adalah Transmart Carrefour. Transmart Carrefour mengalami lonjakan pembeli sampai sekitar 60-70% dari normal kunjungan harian rata-rata yang biasanya bisa sampai 10.000 per hari. Lonjakan itu paling banyak terjadi di daerah Jakarta, Depok, Tangerang Selatan, Bekasi, hingga Bogor. Karena semakin banyaknya pengunjung yang berbelanja dengan jumlah yang tidak sedikit dan panjangnya antrian membuat Transmart Carrefour di berbagai wilayah Jabodetabek memundurkan waktu tutup tokonya. Pada pukul 10 malam lewat masih banyak pembeli yang antri, tetapi pelayan tetap menunggu dan memberi kenyamanan pada pelanggan sampai selesai bertransaksi di kasir. Banyaknya pengunjung setiap hari membuat stok Transmart Carrefour sempat terjadi kekosongan pada beberapa pajangan toko. Akan tetapi, bukan berarti terjadi kehabisan barang, hanya saja belum ditambahkan stok yang berada di dalam gudang. Vice President Corporate Communication Transmart Carrefour, Satria Hamid, mengimbau masyarakat untuk bijak dalam berbelanja dan membeli barang-barang yang paling dibutuhkan terlebih dahulu. Adapun barang yang paling banyak diburu pembeli terdiri dari produk-produk sembako seperti beras, mie instan, tisu, dan perlengkapan primer lainnya. Penyebab permasalahan. Pemerintah mengumumkan 2 pasien pertama di Indonesia yang dinyatakan positif COVID-19 pada 2 Maret 2020 dan bertambah menjadi 19 orang. Menurut data Johns Hopkins CSSE, jumlah orang yang terinfeksi COVID-19 di seluruh dunia mencapai 118.745 kasus. Penderita paling banyak berada di China, pusat penyebaran virus, dengan 80.954 kasus. Pada era keterbukaan informasi saat ini, berita tersebut membuat sebagian masyarakat panik, karena belum ada obat COVID-19. Satu-satunya cara menangkal virus dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan serta menghindari kontak langsung dengan orang yang terjangkit COVID-19. Masyarakat merespon pengumuman itu dengan melakukan panik buying di sejumlah pusat perbelanjaan. Ketua Umum Asosiasi Peritel Indonesia atau APindo, Roy Mandey, menyatakan aksi panik buying menyebabkan kenaikan jumlah belanja harian mencapai 10% hingga 15% dibandingkan hari biasanya. Dan pada Transmart Carrefour mengalami lonjakan pembeli sampai sekitar 60-70% dari normal kunjungan harian rata yang biasanya bisa sampai 10.000 per hari. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan: yang pertama, masuknya virus corona ke Indonesia; yang kedua, terjadinya aksi panik buying. Dampak permasalahan yaitu kosongnya produk dan padatnya antrian. Solusi terhadap permasalahan. Untuk membantu pencegahan COVID-19 ini, untuk menyikapi situasi tersebut, Transmart Carrefour memudahkan pelanggan dalam mendapatkan kebutuhan harian dengan menikmati layanan pesan antaran Transmart Home Delivery atau THD yang diresmikan tanggal 2 April 2020. Transmart Home Delivery ini
Bisa diakses pelanggan melalui website thdtransretail.co.id atau scan QR Code yang terdapat pada seluruh sosial media resmi Transmart Corpor. Melalui layanan tersebut, pihak Transmart dapat mengantarkan ribuan produk yang tersedia. Selain website, pelanggan juga bisa memesan melalui hotline WhatsApp setiap gerai Transmart dengan syarat dan ketentuan. Kualitas pelayanan di setiap gerai pun menerapkan peraturan sesuai protokol kesehatan COVID-19 seperti pengecekan suhu tubuh, menyediakan wastafel untuk cuci tangan, dan memberi petunjuk atau informasi untuk tetap jaga jarak saat berbelanja di tempat. Sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.